Halo Sobat Kuku Mobil, welcome back to our channel. Kuku hari ini mau nge-review singkat walk around aja Ioniq 9. Jadi hari ini aku berkesempatan mampir di Hyundai Motor Studio di Seoul, South Korea, tepatnya di daerah Gangnam ya. Jadi kita mungkin udah dulu sering denger lagu Gangnam Style, but Gangnam is real. Jadi hari ini kita ada di distrik daerah Gangnam, nggak jauh dari Gangnam Station. Keren banget studionya. Kuku ada video lain, jangan lupa untuk follow dan nyalakan tombol lonceng, subscribe buat dapat video walk around tour seputar di Hyundai Motor Studio ini. Tapi di video kali ini aku akan spesifik ngobrol tentang Hyundai Ioniq 9 dan ini yang kaligrafi, jadi yang paling tinggi. Gimana sih detail-detailnya? Sekilas saja ya, kita nggak akan nyetir hari ini karena obviously kita ada di lantai berapa? Lantai 4 kalau nggak salah. Tuh di atas Gangnam. Oke, ikutin terus videonya, stay tune. Oke, jadi per detik ini kita bikin video, seharusnya mobil ini setahuku belum launch ya di Indonesia. Keren banget, warnanya luar biasa. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kalau kita pernah tahu Ioniq 5, Ioniq 6, sekarang ini Ioniq 9 adalah sebuah SUV per saat ini harusnya flagship dari electric vehicle yang dibuat oleh Hyundai Motor gitu. Dan ini punya size sekitar Hyundai Palisade tadi aku tanya. Tingginya dia emang masih lebih tinggi sedikit Palisade, tapi untuk Ioniq 9 ini untuk lebar dan panjangnya kurang lebih menyasar ukuran si SUV Amerika. Tahu nggak sih kalau Palisade itu sebenarnya dibuat untuk pasar Amerika utamanya, makanya gede banget dan sangat laris kan di Indonesia, di negara kita. Nah, ini versi listriknya, tapi bukan versi cuma diganti baterai, tapi ini full menggunakan eGMP, Electric GMP platform, yang artinya sama dengan platform full elektrik yang digunakan oleh Ioniq 5 dan Ioniq 6 juga. Kita lihat spek sheetnya di sebelah sini. Tuh, jadi bener-bener baterainya yang kaligrafi ini paling gede ya harusnya baterainya. 110 kWh, 110.000 watt. Bayangin. Dia punya lebar hampir 2 meter, panjangnya 5 meter 6 cm, ya kurang lebih persis besarnya seperti Hyundai Palisade. Gila banget. Nah, ini powernya dia di dalam kilowatt ya, jadi kalau ke horsepower harus dikonversi lagi, tapi total powernya yang all-wheel drive itu yang paling kenceng, kaligrafi harusnya paling kenceng ya, 315 kW, harusnya jadi 400 horsepower lebih dan torsinya 700 Nm. Aku nggak bayangin mobil meskipun segede ini, tapi kalau electric power dan segede itu dengan torsi instannya, nggak bayangin sih kayak gimana. Yang all-wheel drive konsumsinya, gak irit sih, ya iyalah, beratnya udah pasti 2,5 tonan ini dengan baterai 110 kW, sekitar 4,1 km per kWh. Sebagai perbandingan, mobil-mobil listrik medium itu antara di 5,5, 6 sampai paling irit di 8, tapi jarang lah, mostly kita lihat di 7 km per kWh, sedangkan ini 4. Tapi well, balik lagi, wajar, ini SUV yang super gede banget. Terus kita lanjut ke bagian bodi luarnya sobat. Luar biasa ya, warnanya ini antara oranye dan coklat. Aku nggak terlalu bisa mendalami ya, dan aku sorry belum tanya namanya warna apa. Tapi kita lihat pertama, dan ini banyak menjadi option di Ioniq di Korea, adalah spion menggunakan kamera dan layar. Ini gila banget ya, ini tangan kuku aku taruh di sini nggak masuk akal. Kemudian lanjut ke interior, nih warna-warnanya. Aduh, speaker Bose-nya. Ini masih ada aksennya dari ini ya, kasnya Hyundai yang menggunakan plastik ala aluminium. Terus masuk ke interiornya, ini juga khas banget dari Ioniq Group Design, bahasa desainnya Ioniq. Astaga, kursinya. Ampun dah kursinya. Gila banget. Tuh. Buset. Ini khas ya, khasnya jadi mirip banget sama Ioniq 5. Dari tata letak setir, kemudian instrumen tengah, layar display informasi mengemudi, kemudian kontrol AC, kontrol multimedia, shortcut-shortcutnya masih mirip, termasuk aisle-nya di sini. Terus ini ada tengah gede banget. Sekilas aku lihat bukan kulkas ya. Terus ini ada drive mode-nya, auto hold, kamera 360, langsung keliling semua. Kemewahannya itu begitu rasa gila. Ini senderannya, aduh,
Gue pengen tidur serius di suhu yang sedingin ini. Kebetulan puji Tuhan bersyukur lagi di Korea nih lagi autumn ya, jadi lagi kuning, mulai menguning nih. Jalannya cakep tuh di bawah Gangnam kelihatan dari sini dengan audio Bose. Terus ini plafon, gue sampai sungkan ya mau pegang. Untung tangan gue bersih. Ini benar-benar kerasa kayak kita kalau dipegang itu kayak kita lagi pakai selimut yang mahal banget. Itu kesan yang aku dapat dari bahan plafonnya. Terus ini tempat-tempat penyimpanan banyak. Oh, ada UVC kasnya Hyundai Ioniq yang itu bekal dari era COVID ya. Oke, kita lanjut ke baris keduanya. Ini kan tadi aku bilang mobil seukuran Palisade. Aduh, gila. Aku nggak bisa menggambarkan betapa mewahnya, luar biasanya. Ini gila banget ya. Dan legroomnya, ini aku coba taruh kamera. Nah, legroomnya di sini gila banget, gila. Setara limusin gede plus kasnya Palisade, dia punya baris kedua dan juga fitur-fiturnya di baris kedua tuh jok pemanas, jok pendingin, semua selengkap itu termasuk AC di belakang. Juga dengan fitur kemewahan, misalnya ada jok yang depan itu dari belakang bisa dimajuin semua. Dan ini yang lucu adalah sliding railnya dia itu bisa sangat jauh ya, bisa sangat sampai ke depan, bisa sampai segini doang gitu ya. Koko tingginya nggak sampai 170 dan ini nggak mentok. Tadi depan juga posisi nyetir sangat oke banget. Ini pasti untuk mengakomodir di jok baris ketiga legroomnya itu. Tapi kalau dimundurkan bisa lihat seberapa gedenya, luar biasa banget legroomnya. Plafon masih jauh, AC juga ada di sini dengan kisi AC yang senada warnanya dengan plafon ala selimut tadi. Aduh, ini aku pengen tidur serius kayak di kamar hotel saking gede dan mewahnya. Spion tengah juga ya menggunakan kamera, jadi udah sistem yang modern banget. Terus kalau kita dari belakang kita lihat ke depan, itu kita ngeliat dashboard tuh rasanya kayak satu panel besar yang begitu grande, begitu mewah dan menjadi focal point, serta ada tulisan kaligrafi di tipis ya, tulisannya nggak terlalu menonjol gimana, tapi kalau kita liatin di dalam apa ya, karakter seperti marmer itu di satu panel. Di ujung ada kanan ada tulisan kaligrafi, jadi mengingatkan bahwa kita lagi naik mobil yang lagi top of the line dari top of the line-nya Hyundai. Bayangin coba, gila nggak sih? Terus kita coba, ini ada electric release di sini, seperti one touch tumble lah ya kita bilang. Nah, kita coba duduk di baris ketiga. Oke, secara sudut ini enak banget. Secara sudut ya. Kita cari ada nggak ya untuk mundurin. Oh, elektrik. Sorry kok tadi. Nih, tuh langsung nyender. Elektrik. Sambil dipencet nih. Tuh, naik. Ini mundur. Astaga. Sudutnya enak banget. Cuman legroomnya kalau dia mundur full segini ya habis gitu. Karena mobil ini sekali lagi gue bilang ya, orang-orang di luar negeri, di US, di Eropa, kok perhatikan sistem rancang mobilnya itu kalau di Indonesia cukup mengorbankan bagasi ya demi legroom penumpang. Tapi berbeda dengan di US. US juga masih peduli dengan luggage space karena mereka suka perjalanan jauh, aku lihat gitu. Jadi ini posisinya kalau dirancang untuk Indonesia udah pasti lebih mundur lagi nih baris ketiga. Aku yakin 1000%. Tapi di sini bagasi masih sangat besar dan legroom depan agak sedikit dikorbankan. Cuman kalau untuk tadi aku bilang di depan karena masih sangat lega ya. Ini kok di sini masih sisa segini nih, sisa segini. Dan sudut kursinya juga masih sangat enak. Tapi yang paling grande memang tetap di baris pertama dan baris kedua. Jadi aku bisa bilang mobil ini, kalau apalagi untuk bule ya, baris ketiga itu mungkin occasional aja lah. Kebutuhan singkat-singkat, perjalanan singkat. Tapi untuk baris pertama dan kedua ini siap bener-bener menjamu bos besar nih. Coba kita rapikan dulu recline-nya. Oke. Jangan habis di review diberantakin dong. Nggak tanggung jawab. Tuh, belakangnya itu bentuknya kayak apa ya? Bisa dibilang kayak unik banget, kayak roti gitu ya. Kayak roti dipotong tuh, potong dari samping, nah itu. Nah, ini bagasi yang gue bilang tadi. Nih, ini 1 jengkal, 2 jengkal, 2,5 jengkal. Berarti bisa dibilang ada 50 cm dalamnya. Untuk mobil SUV yang 3 baris, ini sangat gede banget. Ini kita masih bisa bawa cabin size, mungkin kalau ditumpuk 4, atau double bag mungkin 6-8. Enteng. Nggak akan melewati senderan ini. Kemudian ini ada apa lagi ya, bisa naik turunin bagasi kali ya.
Terus ini karena dia mobil elektrik 110.000 watt ya, aku ingetin lagi 110 kWh baterainya. Ini bisa bener-bener ada colokan sampai 250 volt kali 16 ampere. Berapa tuh? 4.000 ya kali 3.000, 4.000 watt. Bisa nancepin colokan rumah. Tuh ya, kita lihat ya. Segrande itu, segede itu. Wow, 5 meter lebih sedikit. Velgnya menggunakan Michelin Primacy Tour dengan ring 21, lebarnya 285. Jangan bilang mobil listrik, tapi powernya butuh grip ban yang benar-benar lebar dan dari merek yang terbaik, Michelin. Oke, itu sekilas Tour Coco hari ini. Ioniq 9 kaligrafi dengan warna yang unik, speknya luar biasa. Nggak tahu kalau ini dimasukin Indonesia harganya jadi berapa, tapi yang pasti ini membuktikan teknologi dan kecanggihan Hyundai. Video hari ini nggak disponsor sama sekali. Benar-benar Coco lagi pengen mampir dan aku minta izin ke Hyundai di Indonesia untuk mampir ke fasilitas yang ada di Seoul, mumpung Coco lagi mampir ke South Korea. Ioniq 9 kaligrafi, cakep banget. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng di channel Coco Mobil, and see you in the next review.